Ya! 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 Awas kalian! Pasukan pusar angin melihat debu tebal yang membubung dari dalam sebuah gua, dan Singamaruta langsung yakin bahwa di dalam gua itulah kembang Wijaya Kusuma yang mereka cari berada. Tanpa buang waktu, Singamaruta bersama pasukannya bergegas menuju gua tersebut. Setibanya di sana, mereka berdiri di tepi tebing yang menampakkan pintu masuk gua yang tersembunyi. Tidak diragukan lagi. Kembang Wijaya Kusuma pasti ada di dalam gua itu. Iya, Adi Prabu benar. Dan kelihatannya sudah ada yang mendahului kita, Yang Mulia. Tidak masalah. Kita rampas saja. Patangga, siapkan anak buah. Baik, Yang Mulia. Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Tenang, Gendrawan. Jangan gerubak-gerubuk. Sengkang Baplang, Singamaruta sudah masuk di wilayah kita, Bopo. Dan kelihatannya ada penyusup yang berhasil masuk ke gua kita, Bopo. Apa jadinya? Kalau kembang Wijaya Kusuma itu benar-benar ada di gua itu dan bisa dikuasai oleh si penyusup, Bopo. Ini gara-gara Alugoro dan anak buahnya itu, Bopo. Tenang, Gendrawani. Kamu jangan marah-marah begitu. Bagaimana saya bisa tenang, Bopo? Kita kecolongan. Pertahanan kita lemah, Bopo. Apa jadinya kalau sudah begini, Bopo? Saya harus keluar memimpin penyerangan, Bopo. Saya harus usir Sengkang Baplang dan Singamaruta dari Meranggas. Iya, kita memang harus mengusir mereka dan menguasai gua. Tapi mereka sangat kuat. Kita perlu strategi, Gendrawani. Saya tahu, Bopo. Cepat, strategi apa yang harus kita jalankan? Gendrawani, beri kesempatan Bopo untuk berpikir. Aku penunggu kembang Wijaya Kusuma. Jangan teruskan niatmu. Pulanglah. Kita harus keluar, Paman. Gua ini akan runtuh. Tenang. Gua ini tidak akan runtuh, jangan. Lihat. Tidak salah lagi. Cahaya itu berasal dari sana. Lihat. Ayo. Ya. Tidak salah lagi. Kembang Wijaya Kusuma. Bersiap di dalam. Cepat.
Siapapun yang akan keluar dari goa, mau tidak mau pasti berhadapan dengan Singa Maruta dan kelompoknya. Betul, Bopo. Dan ketika keributan terjadi, sudah dipastikan Sengkang Baplang dan kelompoknya akan muncul, mencuri kesempatan merebut kembang Wijaya Kusuma yang mereka perebutkan. Nah, lihat itu. Sengkang Baplang yang sudah siap dengan kitiran sewu atau guntur seketinya. Begitu terjadi ribut-ribut, aku akan mengejar kembang Wijaya Kusuma. Kamu dan anak buahmu mengacau keadaan. Saya mengerti, Yang Mulia. Kalau begitu, siap-siaplah di pos yang sudah ditentukan. Ya. Ayo. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Singa Maruta, Sengkang Baplang, dan semua yang ada di dalam gua akan saling berhadapan di wilayah kita, Bopo. Haruskah kita diam saja dan hanya jadi penonton, Bopo? Jelas, kita bukan hanya akan jadi penonton, Gendrawani. Tapi kita harus melibatkan diri. Iya, tapi kapan, Bopo? Bopo lihat sendiri, mereka sudah tidak sabar menunggu perintah. Aku juga sudah tidak sabar, Gendrawani. Tapi kita harus pastikan dulu, apakah kembang Wijaya Kusuma ada di dalam gua atau tidak. Kembang Setama, tunjukkan siapa yang ada di dalam gua. Apakah benar Wijaya Kusuma ada di dalamnya? Tunjukkan. Tunjukkan. Dekat, ayo. Keterlaluan. Kalau akhirnya kelompok Malwapati juga yang berhasil menemukannya. Kita harus merebutnya, Bopo. Iya, dengan siasat. Harus dengan siasat, Gendrawani. Mereka dari serangin paman. Iya. Suliwa, jaga satria, Apa kabar, Terima kasih, Suliwa. Karena telah mengambil kembang Wijaya Kusuma untukku. Ayo, sekarang serahkan padaku. Kau bicara apa, Singa Maruta? Tuan Bahadur, ambil dengan paksa. Baik, Yang Mulia. Tuan Bahadur, Kenapa, Tuan? Kemana mereka? Hah? Saya juga tidak tahu, Yang Mulia. Tapi sepertinya mereka kabur dari gua. Ayo, cepat kejar mereka. Cepat! Saat hendak mendekati gua, mereka bertemu dengan Sengka Baplang yang tanpa basa-basi meminta kembang Wijaya Kusuma diserahkan kepadanya. Padahal, Singa Maruta sama sekali tidak memiliki bunga tersebut. Ternyata, Resi Mahashura telah keluar dari gua lebih dulu, membawa Suliwa dengan kecepatan luar biasa sehingga tak seorang pun dari pasukan Sengka Baplang melihatnya. Karena itu, Sengka Baplang mengira Singa Maruta telah mengambil bunga itu, dan akibat kesalahpahaman tersebut, pertempuran tak terhindarkan. siapkan pasukan panah! Pasukan panah, siap! Maju!
Sengkang Baplang, Caloe. Gelembung api kemarahan. Giliran Sewa! Batu bintang-bintang! Gelembung api pelampias dendam. Cukup, Sengkang Baplang. Hentikan Singamaruta. Yang mulia. Hentikan perkelahian yang tidak berguna itu. Baik, Yang mulia. Baik. Hei, kenapa dengan Singamaruta? Kenapa dengan saya, Yang mulia? Hentikan perkelahian, Sengkang Baplang. Yang kalian perebutkan adalah pepesan kosong. Hentikan semua perkelahian. Hentikan perkelahian. Ya, hentikan perkelahian. Mundur semua. Ayo bangun, mundur. Kita tinggalkan tempat ini. Iya. Cepat. Baik, Tuan. Bopo, terimalah sembah kami. Maaf, kalau saya dan adik begawan terlambat datang, sehingga kalian nyaris berhadapan dengan sihir Bahadur. Bagaimana? Kembang Wijaya Kusuma sudah berhasil kalian bawa? Iya, Bopo. Sudah, tentu sudah. Bagus. Kalau begitu, serahkan kembang itu padaku. Di mana aku ini sebenarnya? Sepertinya aku belum pernah mengenal tempat ini sebelumnya. Bagaimana, Suliwa? Kamu belum memberikan apa yang kuminta. Ada, Bopo, ada. Ayo, berikan padaku. Paman, kenapa Paman tidak berikan kembang itu kepada Sang Marsi? Entahlah, tiba-tiba aku menjadi bimbang. Kamu tidak percaya padaku, Suliwa? Percaya, Bopo, percaya. Tapi saya tidak mungkin menyerahkan kembang Wijaya Kusuma kepada Bopo. Hanya kepada Gusti Prabu Angling Darmalah. Kembang Wijaya Kusuma akan saya berikan, Bopo. Memang keras kepala kamu, Suliwa. Sini, serahkan kembang itu padaku. Paman, apa ini? Apa yang Paman lakukan? Bopo. Kenapa kamu mengganggu kami, Empu Mahashura?
Jaga lalu Goro. Bagas, Ligan, kenapa tidak seorang pun dari kalian yang muncul? Mereka semua tertidur, Soca Cendawa. Apa? Mereka tertidur? Ya, maafkan aku kalau terpaksa aku membuat mereka tidur. Lagi pula kalian tidak memerlukan mereka. Biarkan mereka istirahat. Selamat tinggal. Suliwa, Iya, Bopo. kita tinggalkan tempat ini. Baik, Bopo. Kita gagal lagi, Bopo. Kembang Wijaya Kusuma lepas dari tangan kita. Keterlaluan. Sekarang kembalilah kalian ke Mawapati. Haturkan kembang Wijaya Kusuma itu kepada yang mengutus kalian. Baik, Bopo. Itu kuda kalian. Terima kasih. Mari. Silakan. Aku kangen sekali dengan apa yang kutinggalkan selama ini. Oh, istanaku, gunung kelutku. Aku senang sekali bisa duduk di kursi kebesaran ini. Dan akulah yang pantas duduk di kursi ini. Iya, Adi Hanusara memang pantas duduk di kursi itu. Tapi Adi Hanusara harus ingat bahwa dalam adat kita, yang lebih tualah yang berhak duduk di kursi kebesaran itu. Apa salahnya kalau kita rubah aturannya? Maksud Adi Hanusara? Yang kuatlah yang berhak duduk di kursi kebesaran ini. Itu menyalahi adat namanya. Kutantang Kakang untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara kita. Kakang Hanucara atau saya? Ayo, hadapi aku. Adi, kita pulang untuk membangun Gunung Kelut kembali. Bukan untuk berkelahi. Kita berkelahi untuk menentukan siapa yang kuat di antara kita. Ayo, hadapi aku. Ayo, hadapi aku. Baiklah, kalau ini yang Adi Hanusara inginkan, apa boleh buat? Biarkan aku berdiri. Kakang benar. Yang lebih tua lah yang harus menjadi pemimpin dan berhak duduk di kursi kebesaran itu. Maafkan aku, Kakang. Adi Hanusara. Kakang. Adi Hanusara. Adi Hanusara. Adi Hanusara. Maafkan aku. Bertahanlah. Iya, Kakang. Bagaimana? Kamu harus tetap hidup. Adi Hanusara. Hei, kenapa kalian diam? Cepat panggil tabib. Ayo, cepat.
Ayo, makan. Ayo, cepat. Sembah kalian, aku terima. Oh iya, bagaimana? Apakah kalian berhasil mendapatkan kembang Wijaya Kusuma yang kalian cari itu? Restu Gusti Patih, kami telah mendapatkannya. Syukur kalau begitu. Oh iya, kalian pasti kaget. Kenapa aku datang ke sini untuk menjemput kalian? Kasinggihan dauh, Gusti. Di tengah kekacauan, muncul seseorang yang wajahnya menyerupai batik Madrim. Orang itu mengaku sebagai utusan Prabu Angling Dharma yang ditugaskan untuk mengambil kembang Wijaya Kusuma. Alasannya, Suliwa dan Jagat Satria akan segera menjalankan misi penting, menyelamatkan Sudawirat dan Lokahita yang ditawan di Istana Batu oleh Sengka Baplang. Untuk memperkuat ucapannya, orang itu bersiap menunjukkan surat perintah resmi yang disembunyikan di balik bajunya. Ini, ada surat perintah dari Gusti Prabu. Dan cepat, serahkan kembang Wijaya Kusuma itu padaku. Cepat, Paman. Serahkan kembang Wijaya Kusuma itu pada Gusti Patih. Kita harus menolong Bapak dan Ibu saya. Iya. Aku pasti menyerahkannya pada Gusti Patih. Kalau memang begitu bunyi surat perintah dari Gusti Prabu. Ya. Dan laksanakan sesuai dengan perintah. Perintah kilat. Serahkan kembang Wijaya Kusuma kepada Gustimu Gusti Patih Batik Madrim. Dan langsung berangkatlah ke Istana Batu untuk membebaskan Lokahita dan Sudawirat yang kini menjadi tawanan Sengkang Baplang. Ya. Mana kembang Wijaya Kusumanya? Wira, ada apa ini? Kamu akan segera tahu. Lihat saja. Kenapa kalian diam saja? Ayo, tangkap Suliwa dan rebut kembang Wijaya Kusumanya. Iya. Kamu pikir aku tidak tahu di mana kembang Wijaya Kusuma itu kamu simpan, Suliwa? Kita harus bantu mereka, Ki. Baik, kacaukan yang lain. Aku dan Sang Prabu yang akan menghadapi Suliwa. Baik. Ayo, kalian ikut aku. Tunggu. Biar keadaannya kacau balau.
Ibu. Ayo semua, tinggalkan tempat ini. Ayo mundur, mundur. Ayo cepat. Gusti Prabu, mohon diterima. Terima kasih Sulimo dan kamu Jagat Satria. Kalian telah melaksanakan tugas dengan baik. Kembang Wijaya Kusuma ini tidak ubahnya seperti Konta Wijaya Danu. Ini hanya titipan. Titipan yang harus kita simpan dan kita jaga dengan baik. Agar kelak, kalau kedua pusaka ini harus kita kembalikan, maka keduanya akan kembali tanpa noda. Mari ke ruang pusaka. Sementara itu, Prabu Angling Dharma yang tengah melangkah menuju bilik pusaka membuat Pini Sepuh Rikmaseta merasa cemas. Tanpa tahu pasti apa yang akan terjadi, Pini Sepuh merasakan firasat buruk dan segera memerintahkan Pati Batik Madrim untuk berjaga dan bersiap menghadapi situasi apapun dengan cepat. Kamu benar-benar memberiku tugas berat, Gendrawani. Tapi, apapun resikonya, aku harus bisa mengambil kembang Wijaya Kusuma dari Prabu Angling Dharma. Pasti kembang Wijaya Kusuma. Ya, aku harus mengambilnya sekarang juga. Harus. Hei, kembalikan kembang itu. Kembang itu bukan untukmu. Batik Madrim, curang kamu. Pergi kau dari sini. Atau kamu akan kuhancurkan. Serahkan kembang Wijaya Kusuma padaku. Kembang Wijaya Kusuma bukan untukmu. Lancang kau. Sudah, Kanda. Ratu gelap-gelapnya kegelapan sudah pergi. Ratu gelap-gelapnya kegelapan? Iya. Dia sama saja dengan Gendrawani. Dia saudara kembarnya. Tapi sudahlah, dia sudah pergi. Kalau begitu, firasatku benar, Nandapati. Bahwa akan terjadi sesuatu dengan Nanda Prabu. Iya kan? Betul. Paman Pini Sepuh Rikmaseta lah yang membuat Kanda kemari, Dinda Prabu. Terima kasih. Terima kasih Pini Sepuh Rikmaseta. Sudah menjadi kewajiban saya, Nanda Prabu, untuk mengajak Nandapati waspada. Oh ya, karena salah seorang dari golongan hitam sudah mengetahui bahwa kembang Wijaya Kusuma itu berada di sini. Jadi saya rasa tidak ada salahnya kalau penjagaan gedung pusaka ini kita tingkatkan. Iya kan? Iya, Paman. Iya, saya setuju. Dinda kira
bisa dimulai sekarang, Kanda. Iya, Dinda. Itu lebih baik. Terima kasih. Silakan. Bencana itu Raden yang membuat. Raden yang menyebabkan. Untuk itu Raden harus dibunuh.